Kawan-kawan semua, seringkali kita di dalam melakukan pemeriksaan kapal atau inspeksi kapal, kita sulit melakukan atau menentukan prioritas daripada temuan inspeksi kita. Nah, padahal temuan inspeksi kita harus ditindaklanjuti apakah dengan perbaikan segera atau dilakukan penundaan perbaikan. Untuk itu, kita harus mengetahui langkah-langkah sedemikian hingga kita bisa memprioritaskan temuan-temuan inspeksi kapal. Nah, kawan-kawan semua, kita harus melakukan langkah awal dalam memprioritaskan suatu temuan ini adalah dengan mengidentifikasi temuan. Jadi pada saat kita survei ke kapal, kita tulis satu persatu apa saja temuan-temuan yang telah kita dapatkan dan kita tulis di dalam suatu catatan. Kita harus meninjau temuan-temuan tersebut. Semakin kita bisa memberikan catatan dengan komprehensif, maka semakin bagus. Identifikasi temuan ini adalah memiliki dampak langsung kepada keselamatan daripada kapal, keselamatan daripada muatan, keselamatan awak kapal, dan keselamatan daripada penumpang. Dari daftar-daftar temuan tersebut, kita harus menetapkan suatu temuan itu berskala berdampak tinggi, serius atau tidak. Ya, tinjau dampaknya. Ya. Apakah setiap temuan tersebut berdampak serius atau tidak? Bila dia berdampak serius, maka prioritaskan. Dan bila tidak berdampak serius, maka bisa kita kategorikan sedang, dan bila tidak serius kita kategorikan ringan. Kawan-kawan semua, tentunya kita harus bisa menggunakan suatu strategi namanya kategori prioritas. Kategori prioritas yang disebut kategori prioritas adalah prioritas tinggi yang harus diperbaiki segera. Bahkan ada perbaikan namanya perbaikan temporeri, dan pada saat pengedokan harus dilakukan perbaikan pada saat dok. Yang kedua namanya prioritas sedang. Ya, yang itu bisa kita lakukan ya tidak harus pada saat dok itu, tapi pada kesempatan yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu kategori prioritas rendah ya. Nah, kalau sudah semua kita kasih label, misalnya prioritas tinggi itu kasih stabilo merah, kalau sedang itu kuning, dan yang rendah itu kita kasih hijau. Dan kita harus koordinasikan dengan tim perbaikan yang ada di perusahaan kita, di pelayaran, maupun kita koordinasikan dengan galangan kapal bila kapal tersebut menjalankan pengedokan. Dan komunikasi dengan tim perbaikan di perusahaan adalah terkait dengan urgensi daripada setiap temuan tersebut. Lalu apa itu yang namanya prioritas tinggi? Prioritas tinggi kalau saya buat sederhananya
kita menemukan misalnya contohnya kebocoran pipa ya. Pipanya pipa bahan bakar yang ada di kamar mesin. Kebocoran pipa bahan bakar itu berdampak serius atau kita kategorikan prioritas tinggi. Dampaknya apa? Risiko kebakaran atau terjadi pencemaran lingkungan. Apa tindakannya? Tindakan harus dilakukan ditangani segera dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, pada saat docking ini merupakan satu item repair list. Ya. Lalu yang kedua apa? Apa itu prioritas sedang? Prioritas sedang misalnya contohnya kita menemukan filter udara pada generator. Ya, ternyata filternya tersumbat. Kita temukan filter pada generator tersumbat. Nah, ini dampaknya adalah penurunan kinerja daripada generator kapal. Ya, dan tidak saat itu bisa dampaknya, tapi mungkin bisa jangka waktu yang panjang. Tindakannya bisa dalam waktu beberapa hari atau 3 hari ke depan atau minggu depan. Dan ini kategorinya bisa kita masukkan sebagai daftar repair list pada saat pengedokan. Dan yang rendah misalnya, prioritas rendah itu adalah temuan terhadap misalnya penurunan kinerja pompa yang bukan kritis. Dampaknya ya tidak signifikan terhadap operasi kapal secara keseluruhan dan dapat diperbaiki ya kapan saja nanti eh, pada waktu kita perbaiki, ada waktu kosong atau mungkin pada saat pengedokan yang ada yang saat ini belum nanti pada saat setelah docking bisa kita lakukan. Itulah kira-kira kawan-kawan memprioritaskan item pekerjaan mana yang harus kita dahulukan atau kita prioritaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.